Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Berikanlah dengan cuma-cuma. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman-Nya, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Pesan ini mengandung pesan yang sangat mendalam akan makna pelayanan yang bebas dari pamrih. Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa segala kemampuan dan karunia yang mereka miliki berasal dari Allah Bapa secara cuma-cuma. Kuasa untuk menyembuhkan, mengajar, dan membawa damai bukanlah hasil usaha pribadi, melainkan anugerah dari Allah Bapa yang harus dibagikan kembali secara cuma-cuma pula. Amanat ini bukan hanya berlaku bagi para rasul, melainkan juga menjadi prinsip hidup bagi setiap orang beriman, bahwa segala yang baik yang kita terima bukan untuk disimpan sendiri, tetapi untuk dibagikan demi kemuliaan Allah Bapa dan kebaikan sesama. Rahmat adalah pemberian cuma-cuma dari Allah Bapa yang membantu kita mengambil bagian dalam kehidupan ilahinya. Rahmat ini bukan hasil kerja manusia, melainkan buah kasih Allah Bapa. Maka umat Katolik dipanggil untuk menanggapi rahmat ini dengan perbuatan kasih, kemurahan hati, dan pelayanan yang tulus. Gereja mengajarkan bahwa pewartaan Injil dan pelayanan kasih tidak boleh dijalankan demi keuntungan pribadi. Evangelisasi bersumber dari hati yang telah disentuh kasih Allah dan ingin membagikannya tanpa syarat kepada siapapun.
Dalam kehidupan sehari-hari, makna ayat ini dapat dihayati melalui tindakan-tindakan kecil namun penuh kasih. Contohnya, seorang guru yang dengan sabar dan tulus mendampingi murid-muridnya bukan semata karena kewajiban profesi, tetapi karena ia menyadari bahwa pengetahuan dan kesempatan yang ia miliki adalah karunia dari Tuhan Yesus yang harus dibagikan. Seorang ibu rumah tangga yang rela membantu tetangganya yang sedang kesulitan tanpa mengharapkan balasan apapun juga telah menghidupi semangat ayat ini. Bahkan seorang mahasiswa yang dengan sabar membimbing teman sekelasnya memahami materi pelajaran tanpa mengharapkan imbalan apa-apa telah menunjukkan sikap memberi secara cuma-cuma karena ia sendiri telah menerima pengetahuan itu dengan cuma-cuma. Pada akhirnya, ayat ini mengajak kita untuk merefleksikan kembali motivasi dalam memberi dan melayani. Apakah kita melakukannya dengan tulus atau masih terikat pada harapan akan balasan? Ketika kita mampu memberi dengan bebas, tanpa pamrih, saat itulah kita benar-benar hidup dalam semangat Injil, yaitu karena kasih yang kita terima dari Allah Bapa jauh lebih besar dari apapun yang bisa kita berikan. Seperti Kristus yang telah memberi dirinya secara total kepada dunia, kita pun dipanggil untuk memberi karena kasih telah lebih dahulu memenuhi hati kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim dan Maha Baik, segala yang kami miliki, yaitu hidup, iman, talenta, dan kesempatan, adalah anugerah yang kami terima secara cuma-cuma dari-Mu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang tak ternilai ini. Bantulah kami untuk menjadi saksi Injil yang hidup dalam keseharian, melalui tindakan kasih, baik itu kecil ataupun besar, melalui senyum yang ikhlas, waktu yang kami berikan juga, dan segala yang kami lakukan demi kebaikan sesama, sebagai tanggapan atas rahmat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.